أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke fasal yang ke-8, Al-Faslu Ats-Tsamin fi Sholati, yaitu berkenaan tentang masalah salat. Bagi yang bawa bukunya silakan dibuka fasal yang ke-8 fi Sholati, bab yang berkaitan tentang masalah salat. Silakan dibaca. Materi pertama, hukum, hikmah, dan keutamaan sholat. Poin hukum sholat. Sholat adalah suatu kewajiban dari Allah di setiap mukmin, di mana Allah Azza wa Jalla telah memerintahkannya dalam sejumlah firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, peliharalah segala sholat dan peliharalah sholat wusta. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai tiang kedua dari tiang-tiang bangunan Islam yang kelima. Seraya bersabda, yang artinya, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam ketentuan hukum syariat bahwa orang yang meninggalkan sholat berhak dibunuh, sedang orang yang melalaikan digolongkan sebagai orang fasik. Nah, hukum salat, yaitu hukum salat. Sang mu'allif rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara hukum salat itu adalah faridatun minallahi ala kulli mu'min. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi setiap mukmin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kewajibannya itu dalam berbagai macam ayat dan juga dalam hadis Nabi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya adalah, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu
diwajibkan atas kaum mukminin di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini firman Allah yang menjelaskan perintah wajibnya salat bagi seorang mukmin. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pondasi pokok. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati, dan juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa hanjul baiti wa shaumu Ramadan, kemudian berhaji, dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Ini dalil dari hadis Nabi SAW tentang kewajibannya menjalankan salat 5 waktu. Kemudian kita masuk ke hikmatuha, yaitu hikmahnya. Hikmah sholat. Di antara hikmah disyariatkan sholat adalah untuk menyucikan jiwa dan menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat. Sholat juga dapat meninggalkan perilakunya dari perbuatan keji dan nakal. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan nakal. 6. Dan di antara hikmah ibadah salat adalah annaha tutahhirun nafsa wa tuzakkiha, bahwasanya salat itu bisa mensucikan hati dan juga bisa membersihkannya. Wa tu'ahhirul 'abda, dan juga menjadikan seorang hamba senang bermunajat kepada Allah di dunia dan mendekatkan diri di akhirat. Dan juga di antara hikmahnya adalah annaha tanha sahibaha 'anil fahsya wal munkar. Jadi salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji ataupun mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji ataupun mungkar. Jadi di sini di antara hikmahnya, seseorang jika menjalankan ibadah salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji ataupun mungkar. Apa ikhwah ini maksudnya? Ini mungkin di antara kita masih bertanya-tanya. Ada orang yang sholat namun dia masih berbuat kemaksiatan. Padahal dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jikalau ada orang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, niscaya sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Maka ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dimaksud bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu maksudnya adalah jikalau seseorang menjalankan ibadah salat, dia mendirikannya dengan cara menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan kewajibannya, khusyuk dalam pelaksanaannya, dan juga tumakninah. Sehingga jikalau seseorang menjalankan ibadah salat dengan ini, insya Allah hatinya akan bersih, hatinya akan terang, dan insya Allah jikalau hatinya itu bersih, itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Jadi salat itu kaitannya dengan hati.
jikalau dikerjakan dengan khusyuk, dengan tumakninah, insya Allah hati itu bisa bersih. Dan jikalau hati sudah bersih, maka di sini bisa mencegah perbuatan yang keji ataupun mungkar. Makanya, jikalau ada orang yang dia itu salat oke, maksiat juga oke, boleh jadi salatnya perlu dipertanyakan. Apakah ketika dia salat dia khusyuk? Apakah ketika dia salat dia tumakninah? Dan apakah ketika salat dia menyempurnakan rukun-rukunnya? Jadi yang salah bukan salatnya, tapi orang yang lalai dalam ibadah salat. Boleh jadi ketika dia itu salat, hatinya itu tidak khusyuk, masih memikirkan perkara dunia. Sehingga walaupun dia rukuk, dia sujud, namun hatinya lalai dari mengingat Allah. Jadi rohnya salat itu adalah khusyuk, rohnya. Sehingga jika ada orang yang salat dan dia khusyuk, itu termasuk di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan di antara ciri-ciri khusyuk seseorang ketika salat, jadi ketika salat dia bisa merasakan lezatnya ibadah salat. Ya. Di antara ciri khusyuknya, jikalau seorang hamba itu memang khusyuk dalam ibadah salat, ketika dia salat, dia bisa merasakan kelezatannya ibadah salat. Ya. Jadi lezat di sini tidak hanya identik dengan makanan, tapi ibadah itu juga bisa dirasakan oleh hati. Ya. Jikalau hati kita itu enjoy ketika ibadah kepada Allah, bisa menikmati kelezatan ibadah, maka hati kita termasuk di antara hati yang bersih. Makanya ketika sholat itu dia itu pasti lama. Ya, bacaannya dia lama, rukuknya dia lama, dan sujudnya juga lama. Sehingga jikalau dia itu sudah merasakan lezatnya ibadah sholat, saking lamanya bacaannya, dia tidak merasakan capek. Karena hatinya sudah enjoy. Tapi jikalau ada orang yang sholat, namun hanya sekedar untuk tujuannya menggugurkan kewajibannya, hanya sekedar rukuk sujud saja, namun tidak membekas dalam hatinya, boleh jadi salatnya itu tidak ada kekhusyuan, tidak ada tumakninahnya, maka ketika dia setelah salat dia melanjutkan kemaksiatannya. Wa'iyadzu billah. Jadi di antara salat yang benar bagi seorang hamba itu adalah salat yang bisa mencegah kekejian dari perbuatan keji ataupun perbuatan yang mungkar. Ini hakikat utama salat. Jadi bisa mencegah dari perbuatan keji ataupun mungkar. Ya, makanya ikhwah, ketika salat hati antum harus fokuskan untuk bermunajah kepada Allah. Ketika salat kita lupakan dunia sejenak. Dan ketika salat kita hanya fokus berpikir dan menjernihkan hati kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama hikmah dari ibadah salat. Kemudian kita masuk ke fadaluha, yaitu keutamaannya. Kunci keutamaan sholat. Dalam menjelaskan keutamaan sholat serta keagungannya, cukuplah dengan membaca sejumlah hadis Nabi SAW berikut ini. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang artinya pokok urusan agama adalah Islam dan tiang utamanya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. 6. Di antara keutamaan sholat, yang pertama itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasul amri al-islamu. Pokok perkara dalam agama ini adalah agama Islam.
wa amuduhu salatu, dan tiangnya adalah salat, wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan yang paling ujung, yang paling tinggi itu adalah jihad di jalan Allah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan salat sebagai tiang, ya, mengibaratkan salat sebagai tiang. Maka ditafsiri oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, jikalau ada tenda atau rumah, dia tanpa tiang, maka secara otomatis rumahnya itu atau tendanya akan roboh. Ya, akan roboh. Sehingga jikalau ada orang yang dia itu ngakunya Islam, namun dia tidak menjalankan ibadah salat, sama saja dia telah merobohkan agama Islam. Karena bukti dari yang namanya seorang muslim itu adalah menjalankan ibadah salat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, memisalkan salat itu sebagai tiang agama. Wa amuduhu as-salatu, dan tiangnya adalah ibadah salat. Makanya ikhwah, jikalau kita ingin agama kita kokoh, agama kita itu kuat, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Sesibuk apapun seorang hamba, tetap harus menjalankan ibadah salat. Dan kalau kita ikhwah cermati, selama 24 jam di sini, Allah hanya mewajibkan salat 5 waktu. Dan sekali salat kira-kira ikhwah berapa menit? Kira-kira paling cepat 5. Ya, kalau standarnya mungkin 10 menit. 10 menit dikalikan 5 kali. Berapa menit kira-kira? 40 ya, nggak sampai 1 jam ya ikhwah. Antum hidup ini ikhwah dalam 1 hari 24 jam. Namun Allah saking rahmatnya kepada hambanya, hanya mewajibkan hambanya beribadah kepadanya tidak lebih dari 1 jam. Antum bandingkan 24 jam yang kita ambil hanya 1 jam untuk ibadah sholat. Sisanya 23 jam bebas antum beraktivitas di dunia ini. Ya. Waktu yang sedikit ini jangan kita sia-siakan. Dan Allah sangat rahmat, sangat kasih sayang kepada hambanya. Allah hanya mewajibkan 1 jam beribadah kepadanya, sisanya 23 jam, maka hambanya bebas beraktivitas di dunia ini. Saking rahmatnya Allah kepada hambanya. Kalau antum ikhwah kerja, mencari uang, nggak ada capeknya. Pagi kerja, siang kerja, sore pulang. Besoknya kerja lagi ikhwah. Ketika antum 1 bulan mendapatkan gaji 5 juta, masih kurang. Ingin 10 juta. Ketika sudah sampai 10 juta, kurang lagi 15 juta. Dan ketika sudah 20 juta, kurang lagi. Ini ikhwah tabiatnya manusia. Kurang. Selalu tamak hatinya, penuh dengan dunia. Namun ketika kita ibadah, kita merasa apa? Merasa berkecukupan. Ibadah hanya 5 menit, tapi kita sudah seakan-akan melaksanakan ibadah yang kafah, sempurna. Tapi kalau bisa ikhwah dibalik. Ibadahnya harus semakin kurang, dunianya harus semakin merasa dicukupkan. Ya. Jadi yang kita kejar tidak hanya dunia ikhwah, tapi yang paling utama itu adalah kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ya, makanya ikhwah, jangan lupa senantiasa sholat sesibuk apapun aktivitas yang antum lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah SAW yang artinya perbedaan antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. nah,
Dan juga yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarakus salati." Pembeda antara seseorang dengan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Jadi pembeda antara kita dengan orang kafir itu adalah ibadah salat. Ketika kita makan, orang kafir juga makan. Ketika kita tidur, orang kafir juga tidur. Namun pembeda antara kita sama orang kafir, kita diwajibkan untuk salat, sedangkan orang kafir tidak melaksanakan ibadah salat. Sehingga jika ada seorang mukmin yang ngakunya dia sebagai seorang muslim dan KTP-nya dia seorang muslim, namun ketika dia tidak menjalankan ibadah salat, maka sama saja dia seperti orang kafir. Waliyadzubillah. Karena pembeda antara orang mukmin sama orang kafir itu adalah ibadah salat. Makanya jika kita nggak mau disamakan dengan orang kafir, maka kewajiban kita itu adalah menjalankan ibadah salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam dan hisab mereka telah diserahkan kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan jikalau mereka melakukan itu semuanya, maka darah mereka, maka harta mereka itu haram. Ya, jadi nggak boleh diambil. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di antara ancaman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan memerangi orang yang tidak mau bersyahadat dan juga tidak mau menjalankan ibadah salat. Nabi memerangi. Sehingga jika ada seorang mukmin, dia sudah bersyahadat, dia sudah menjalankan ibadah salat, dia menunaikan zakat, maka darahnya, hartanya itu haram. Jadi nggak boleh diganggu. Bukan dalam artian orang kafir boleh diganggu, tidak. Namun orang mukmin, darahnya, hartanya lebih terjamin daripada orang non mukmin. Ya, lebih terjamin. Sampai-sampai ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau ada orang yang menyakiti sesama mukmin, bahkan ada yang membunuhnya, waliyadzubillah, fajazauhu an-nar, maka balasannya itu adalah api neraka. Jadi orang mukmin itu terjaga kehormatannya, terjaga darahnya, dan terjaga harta bendanya. Jikalau ada orang yang sengaja merusak kehormatan orang mukmin, ya, sengaja merongrong kehormatan seorang mukmin, maka ancamannya yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat-sangat pedih. Waliyadu billah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ayyul amal afdol, ya, perbuatan apa yang paling utama? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu liwaktiha,
yaitu salat di waktunya. Jadi sebaik-baik amal perbuatan itu adalah salat yang dikerjakan di waktunya. Ini poin yang keempat. Silakan yang kelima. Yang kelima, sabda Rasulullah SAW yang artinya perumpamaan sholat yang lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan berlimpah yang melintas di depan pintu sholat seorang di antara kamu, di mana ia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Maka apakah menurutmu masih ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada. Beliau bersabda, maka sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air membersihkan kotoran. Nah, kemudian yang kelima, di antara keutamaan ibadah salat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul salawatil khamsi kamathali nahrin 'adzabin ghamrin." Permisalan dari ibadah salat 5 waktu itu seperti sungai yang airnya jernih, airnya tawar, dan juga airnya itu melimpah. Bibabi ahadikum, dan airnya itu mengalir di depan pintu rumah kalian. Maka jikalau kalian mandi di sungai tersebut sehari 5 kali, apakah kalian melihat akan tersisa kotoran di tubuh kalian? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, fa inna salawatil khams tudhhib adz-dzunub kama yudhibul ma'ud dar. Sebagaimana salat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana air bisa menghilangkan kotoran. Jadi ini permisalan yang diberikan oleh Nabi SAW ibadah salat, keutamaan salat. Jadi salat itu seperti aliran sungai. Jika seseorang mandi sehari itu 5 kali, maka otomatis dalam tubuhnya nggak akan tersisa kotoran sedikit pun. Ya, ini perumpamaan ibadah salat. Makanya kalau kita tradisinya orang Indonesia mandi itu sehari berapa kali? 2 bagi yang rajin. Tapi kalau bagi yang nggak rajin mungkin 1 sudah cukup. Ya sebagai kita mungkin 1 aja. Karena mungkin kalau pagi hari dingin, mandinya dijamak. Sore sama paginya dijamak, dijadikan mandi di siang hari. Nah ini ada juga yang seperti itu. Maka jika ada orang mandi dalam 1 hari 2 kali ikhwah, ya standarnya 2 kali, apakah akan ada kotoran yang melekat dalam tubuhnya? Insya Allah tidak ada. Jikalau mandinya bersih dan mandinya itu benar, tidak mandi bebek, ya cicik-cicik selesai, tidak. Tapi jikalau seseorang mandinya sehari itu 5 kali, maka otomatis kotoran yang melekat pada tubuhnya itu akan lenyap. Dan ini seperti permisalan sholat. Jikalau ada seseorang sholat 5 kali dalam 1 hari, maka dosa-dosa yang dia punya akan luntur, akan hilang, dan akan terhapuskan dengan ibadah sholat. Ini yang kelima di antara keutamaan ibadah salat. Kemudian yang keenam, silakan. Yang keenam, sabda Rasulullah SAW yang artinya tidaklah seorang muslim yang waktu sholat wajib telah nanti lalu ia membaguskan wudunya, khusyuannya, dan rukunya, melainkan sholatnya itu akan menjadi kafar atau penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya, selama ia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku untuk sepanjang hari. Nah, dan juga yang keenam, di antara keutamaan ibadah salat, sabda Nabi SAW,
ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Tidaklah seorang muslim ketika datang waktu salat dia memperbagus wudunya, memperbagus kekhusyuannya dan juga rukuknya, illa kanat kafarah lima qablaha minadz-dzunub, maka salat tersebut bisa sebagai penghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Malam tu'ta kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi ikhwah, dosa yang kita punyai ini, dosa-dosa kecil yang sangat banyak ini, jikalau kita wudhu dengan benar, kita salat dengan benar, maka niscaya salat ini bisa menghapus dosa-dosa yang kita miliki selama kita tidak melakukan dosa besar. Jadi ikhwah, kalau dosa besar itu sebagian ulama menjelaskan harus disertai dengan pertaubatan. Ya, jadi kalau dosa besar harus bertaubat. Ini diantara 6 keutamaan ibadah salat. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fardu dari ibadah salat. Silakan dibaca. Materi kedua, pembagian salat wajib, salat sunat dan salat nafilah. Poin A, salat wajib. Adapun yang dimaksud dengan salat wajib adalah salat yang 5 waktu, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, serta salat subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya Allah telah mewajibkan salat yang 5 waktu kepada hamba-hambanya, dan barang siapa yang menunaikannya tidak mengabaikan sesuatu pun darinya karena menyepelekan hak-haknya, maka dia mendapatkan sebuah janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya, niscaya dia tidak mendapatkan sebuah janji di sisi Allah, dan keputusan diserahkan kepada Allah. Jika dia berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Dan jika dia berkehendak memberikan ampunan, niscaya Allah akan mengampuni. Nah, kemudian di antara salat fardu itu ada 5 macam. Yang pertama adalah zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang kelima itu adalah subuh. Jadi ini ikhwah, 5 salat fardu yang wajib untuk ditunaikan. Dan dalilnya itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Man atabihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Dan barang siapa yang melaksanakannya dan tidak mengabaikan kewajiban darinya karena meremehkan haknya, kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka baginya Allah punya janji untuknya akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun. Dan orang yang tidak melaksanakannya, maka Allah tidak punya janji dengannya. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah menginginkan akan mengazabnya, dan jika Allah menginginkan maka Allah akan mengampuninya. Jadi di sini ikhwah, hadis yang menjelaskan jika ada orang mukmin, dia senantiasa continuous melakukan ibadah salat wajib 5 waktu, maka di sini Allah sudah berjanji baginya. Apa janji Allah kepada hambanya yang senantiasa melakukan salat 5 waktu? Yudkhilahul jannah, yaitu Allah
akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, memasukkannya ke dalam surga. Jadi ikhwah, seberat apapun hidup kita di dunia ini, jangan sekali-kali kita tinggalkan salat. Insya Allah jikalau kita istiqomah ibadah salat 5 waktu dalam sehari semalam sampai ajal menjemput kita semuanya, maka insya Allah Allah akan memberikan janjinya akan memasukkan hambanya ke dalam surganya. Tapi kalau kebalikannya ikhwah, ada seorang mukmin, dia meremehkan salat dengan ucapan Allah, salat itu enggak wajib. Allah, salat itu enggak penting. Maka di sini Allah tidak punya janji baginya. Allah tidak akan punya janji baginya, dan jika Allah mau, Allah akan mengazabnya. Ya, jika Allah mau, Allah akan mengazabnya. Makanya ikhwah, dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan neraka yang khusus dihuni oleh orang yang tidak salat. Neraka apa ya ikhwah? Sakor. Ya, neraka sakor. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi sakor?" Qalu lam naku minal musallin. Dan Allah menanyakan kepada penduduk neraka, "Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkanmu bisa masuk neraka sakor?" Qalu lam naku minal musallin. Kami ketika hidup di dunia bukan termasuk orang-orang yang menegakkan, menjalankan ibadah salat. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah ketika ada seorang hamba yang tidak mau menjalankan ibadah salat. Wal'iyadzubillah, dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Wal'iyadzubillah. Ya, ini saking pentingnya ibadah salat ya ikhwah. Ya, salat bisa menyelamatkan hamba dari sisaan neraka, dan jikalau meninggalkan salat bisa menjadi penghantar masuk neraka. Ya, jikalau menjalankan salat maka bisa selamat dari neraka. Namun jikalau meninggalkan ibadah salat, maka bisa menjadi penghantar masuk neraka. Ya, jikalau kita ingin selamat dari neraka, salat. Namun jikalau kita tidak ingin ke neraka, ya juga salat. Ya. Namun jikalau kita ikhwah menyepelekan ibadah salat, maka sama saja kita mau masuk neraka. Anehnya ikhwah ya, aneh. Jika antum tanya setiap individu, Pak, Bu, jenengan nanti jika meninggal ingin masuk apa? Surga atau neraka? Pasti semua orang ingin masuk surga. Pasti. Namun anehnya, mereka tidak mau sholat. Dia inginnya surga itu secara apa? Gratisan. Ya, gratisan, nggak mungkin. Yang namanya salat itu bisa menghantarkan ke surga. Jika ingin surga, salat. Ya, salat. Makanya ikhwah, ketika antum mendakwai orang-orang awam di desa ataupun di kampung, ketika mereka tidak bisa memahami Al-Quran, atau ketika mereka mungkin agak anti dengan Al-Quran, maka dakwahnya ikhwah dengan sesuai pikiran mereka. Ketika kita bacakan hadis, mereka nggak paham. Ketika kita bacakan Al-Quran, mereka nggak menerima. Maka cara mendakwahkan ikhwah dengan nalar pikiran mereka. Contohnya, saya pernah mendakwakan seperti ini ikhwah kepada tetangga saya. Dan orang ini sangat awam sekali. Dia itu sekolahnya hanya SD saja. Baca tulisnya nggak lancar. Ya. Dan ketika dakwah dengan mereka ikhwah, ketika mereka nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, maka kita bisa menggunakan metode tanya jawab.
Ya, contohnya orang ini dia itu sebagai buruh kasar. Jadi dia tuh pekerjaannya itu sembarang, ya. Kalau ada pekerjaan mungkin mencangkul. Jika ada pekerjaan nukang, nguli, jadi seadanya. Dan ketika bicara dengan mereka ikhwah, kita menggunakan metode tanya jawab, Pak atau Le atau Mas. Jenengan kalau ingin dapat uang, apa yang harus jenengan lakukan? Maka dia mengatakan harus kerja. Soalnya kalau kita hanya tidur aja, nggak dapat uang. Jadi harus kerja. Maka di sini kita bisa mendakwai, begitu pula dengan surga. Jikalau kita ingin masuk surganya Allah, harus beribadah kepada Allah. Harus mau menyembah Allah. Dan harus menjalankan ibadah salat. Baru nanti Allah akan memberikan balasannya berupa surga. Ini diantara metode dakwah di kampung ataupun kepada masyarakat awam. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan surga, maka kewajiban kita adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan kewajiban ibadah salat. Ini diantara salat fardu yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kemudian kita masuk ke salat sunnah dan juga nafilah. Silakan dibaca. Salat sunnah. Adapun salat sunnah yang dimaksud di sini adalah salat witir, salat sunnah subuh, salat 2 hari raya, salat gerhana dan salat istisqa, yang semuanya termasuk salat sunnah muakkadah. Kemudian salat tahiyat masjid, salat rawatib, salat 2 rakaat setelah wudu, salat duha, salat tarawih, serta salat malam yang seluruhnya termasuk salat sunnah muakkadah. Lalu poin C, salat nafilah. Adapun yang dimaksud dengan salat nafilah adalah salat sunnah selain salat sunnah muakkadah dan muakkadah, yaitu salat sunnah mutlak, baik yang dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari. Nah, jadi ikhwah, salat wajib itu ada 5, sedangkan salat sunnah itu banyak sekali ikhwah. Dan sunnah di sini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya sunnah muakkadah dan yang kedua ada yang namanya sunnah ghairu muakkadah. Ya. Jadi sunnah muakkadah sama ghairu muakkadah. Dan di antara sunnah yang muakkadah itu seperti salat witir, ya, ataupun salat fajar atau qabliyah subuh, salat hari raya, salat gerhana dan juga salat istisqa atau salat meminta hujan. Ini sunnah muakkadah. Sedangkan sunnah ghairu muakkadah itu juga banyak, seperti tahiyatul masjid, warrawatib, dan juga 2 rakaat setelah wudu, dan salat duha, tarawih, dan qiyamul lail. Ini macamnya banyak ikhwah, bebas antum kerjakan yang antum kehendaki, ya sunnah. Sedangkan yang terakhir ada yang namanya salat nafilah. Jadi dalam buku ini antara salat sunnah sama nafilah itu dibedakan ya. Kalau sunnah ada yang muakkadah sama ghair muakkadah. Tapi kalau nafilah salat yang selain muakkadah sama ghair muakkadah. Ya, jadi susunannya sunnah itu ada 2 macam ya. Salat sunnah 2 macam. Yang pertama muakkadah, yang kedua ghair muakkadah. Sedangkan yang kedua yaitu nafilah. Apa itu nafilah? Yaitu salat sunnah selain muakkadah sama ghair muakkadah. Nah itu. Ya. Dan di antara contoh nafilah itu adalah salat mutlak. Ya, salat mutlak yang bisa dilakukan di malam hari ataupun di malam hari.
Ini ikhwah di antara macam-macam salat fardu, salat sunnah dan juga nafilah. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.